Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan pemikiran Mary Wollstonecraft sebagai awal mula munculnya pemikiran feminisme yang nanti juga akan kita hubungkan dengan pemikiran Kartini ya. Dan juga selanjutnya ini merupakan bagian dari tugas pemikiran politik kontemporer. Selanjutnya kelompok 2 terdiri dari 3 anggota yakni saya sendiri Fefulingga Vandito dengan NIM 012 dan rekan-rekan Saya Artanti Pahamesi dengan NIM belakang 008. Saya Raisa Nuliza dengan NIM 172. dan selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke pembahasan. Baik, di latar belakang sendiri pada abad ke-18 ini merupakan abad di mana ketika perempuan ini secara luas dipandang inferior dibandingkan dengan laki-laki dan akses mereka terhadap pendidikan ini sangat terbatas. Ketika itu muncullah gagasan-gagasan pencerahan mulai berkembang dengan fokus pada akal, kebebasan, dan hak hak individu. Namun, ide-ide pencerahan ini cenderung hanya berlaku pada laki-laki, sedangkan perempuan ini tetap diposisikan sebagai warga kelas 2 yang terikat oleh peran-peran domestik yang sempit. Nah, seorang filsuf di sini bernama Mary Wollstonecraft ini memberikan pemikiran terkait feminisme dalam bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of the Woman. Oke, selanjutnya, who is Mary Wollstonecraft? Dia ini adalah seorang yang paling berpengaruh dalam gerakan feminisme. Aktivis asal Inggris ini lahir pada tanggal 27 April 1759. Dikenal sebagai tokoh kesetaraan gender yang sangat menginspirasi kaum perempuan. Banyak sekali karya-karya disampaikan saat ini masih menjadi rujukan bagi para pejuang kesetaraan gender. Nah, di sini kami akan berfokus pada buku karya beliau yang berjudul A Vindication of the Rights of the Woman. Oke, selanjutnya ada beberapa hal-hal fundamental yang disampaikan dalam pemikiran politik dari Mary Wollstonecraft. Yang pertama itu adalah kalau misalnya kita membaca bukunya A Vindication of Rights of the Woman, itu dia menjelaskan bahwa yang terpenting adalah perempuan dan laki-laki memiliki kapabilitas rasional yang sama. Hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan pada saat itu yang mana di situ perempuan belum mendapatkan akses pendidikan yang sama dan juga pelajaran yang diterima perempuan pada saat itu tidak sama dengan laki-laki. Perempuan cenderung mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan seni dan hal-hal yang berbau estetika sehingga tidak belajar terkait dengan hal-hal yang bersifat eksakta ataupun hal-hal yang bersifat sosial humaniora. Sehingga hal ini menurut Mary Wollstonecraft merupakan bentuk ketidaksetaraan dalam konteks equality of opportunity karena perempuan yang memiliki minat dalam konteks eksakta dan ilmu humaniora tidak bisa mengaspirasikan talentanya ke dalam ilmu-ilmu tersebut. Dan juga di sini hal terpenting adalah equality of opportunity yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dan yang ketiga adalah autonomous atau dependent. Di sini memang sedikit bersinggungan dengan feminisme liberal yang mana kalau misalnya kita ingat bahwa konteks liberalisme itu adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa seseorang itu harus memiliki kapabilitas untuk menentukan pilihannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain secara paksaan dan juga sebaliknya. Orang tersebut tidak boleh memaksakan kehendaknya atau pilihannya kepada orang tersebut walaupun orang tersebut tidak mau melakukannya. Sehingga ini yang menjadi penekanan yang diberikan oleh Mary Wollstonecraft bahwa perempuan juga harus otonom dalam menentukan pilihannya sehingga equality of opportunity menjadi hal yang penting juga. Selanjutnya adalah Mary Wollstonecraft itu diceritakan di dalam tulisan atau buku yang dituliskan oleh Profesor Dr. Gadis Arifia dalam bukunya yang berjudul Feminisme, Filsafat atau Perspektif Feminis. Dia menyebutkan bahwa pada saat itu karena revolusi industri, laki-laki cenderung lebih banyak bekerja dan perempuan-perempuan menengah itu cenderung hanya menjadi ibu rumah tangga yang mana itu belum tentu menjadi keinginannya. Sehingga Mary Wollstonecraft menyebutkan kondisi ini sebagai perempuan yang berada di dalam gulung dalam sangkar, di mana dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Terkait dengan aktualisasi diri ini juga sesuai dengan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, bahwa aktualisasi diri menjadi poin paling penting dalam piramida kebutuhan. Dan pada saat ini perempuan hanya mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk melayani, baik melayani laki-laki ataupun melayani anak-anaknya. Sehingga perempuan tidak memiliki aktualisasi diri. Jadi sehingga kalau misalnya kita bisa bayangkan adalah perempuan itu akan senang kalau misalnya laki-laki yang mendapatkan sesuatu. Tapi dia tidak pernah senang
apabila dia mendapatkan sesuatu karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya material kecuali hasil pemberian suap. Selanjutnya ini juga membuktikan adanya opresi terhadap perempuan karena tidak memiliki equality of opportunity melalui potensi-potensi atau stereotip-stereotip yang didomestifikasi secara lebih lanjut. Selanjutnya tadi juga udah sempet, saya mention terkait dengan pendidikan. Di sini ada salah satu novel yang dituliskan oleh Jean-Jacques Rousseau. Dia menulis, novel yang berjudul Emile, di mana di situ dia menciptakan ide untuk mendiferensiasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki akan melakukan ilmu eksakta dan perempuan hanya melakukan ilmu-ilmu yang berbau dengan seni dan estetika. Di situ, Jean-Jacques Rousseau menggambarkan perempuan itu sebagai Sophie dan laki-laki sebagai Emile, yang mana Emile mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti yang kita pelajari sekarang, sedangkan Sophie hanya ilmu-ilmu yang sifatnya, terbatas. Dan selanjutnya menurut Mary Wollstonecraft hal ini perlu dihapuskan karena untuk menciptakan equality of opportunity dan menciptakan pasangan yang setara untuk Emile, Sophie harus menjadi seseorang yang rasional. Untuk menciptakan rasionalitas itu, dia tentu membutuhkan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan apa yang didapatkan oleh Emile sehingga dia bisa menjadi partner atau pasangan yang setara bagi Emile. Dan selanjutnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Mary Wollstonecraft dalam konteks equality of opportunity atau kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan, perempuan harus otonom sebagaimana yang disebutkan juga di dalam Immanuel Kant dalam bukunya Groundwork of Metaphysics. Dia menyebutkan bahwa manusia yang utuh adalah manusia yang otonom dan manusia yang bisa menentukan pilihannya. Sehingga dalam hal ini perempuan apabila ingin menjadi manusia seutuhnya menurut Kant harus memiliki otonomi untuk menentukan pilihannya sendiri. Selanjutnya, dalam buku yang berjudul Sejarah Perempuan Indonesia, karya akademisi asal Belanda ini, ia menyebutkan bahwa dalam sistem pendidikan yang dicetus oleh Kartini, model-model pendidikannya ini bertujuan untuk menjadikan perempuan-perempuan ini sebagai istri yang baik, sehingga mata pelajaran atau hal-hal yang dipelajari pada saat itu ya hal-hal yang bersifat domestik. Juga seperti ya pelajaran memasak, membatik, hal-hal lainnya berkaitan dengan domestik pada saat itu. Sedangkan keinginan Mary, pada saat itu ingin perempuan ini mendapatkan model pendidikan yang sama dengan laki-laki, seperti mempelajari hal-hal eksakta dan ilmu-ilmu humaniora. Namun dalam konteks, model pendidikan Kartini ini kita juga perlu mengingat bahwa terdapat perbedaan yang besar antara sistem pendidikan barat dengan sistem, pendidikan Indonesia pada saat itu. Di mana ibarat itu perempuan sudah memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan, namun, eee, belum memiliki diferensiasi, sedangkan di Indonesia sendiri perempuan itu tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Sehingga hal yang dilakukan Kartini ini merupakan sesuatu yang, cukup terbilang revolusioner. Boleh next? Karena gagasannya yang dalam dan juga mendahului zamannya, Wollstonecraft sendiri ini dikenal sebagai ibu pemikiran fundamental feminisme, yang mana salah satu alasannya itu dianggap sebagai pelopor feminisme dengan visinya tentang kesetaraan gender. Di masa itu, perempuan sering dianggap sebagai makhluk inferior baik secara fisik maupun intelektual. Wollstonecraft menolak anggapan ini dengan menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan rasional yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki bukanlah bawaan, melainkan hasil dari kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan. Dengan mengadvokasi setara pendidikan, Wollstonecraft berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi individu yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Ia juga menegaskan bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, bukan hanya untuk mendukung peran domestik mereka, tetapi juga untuk menjadi mitra yang setara dengan hubungan pernikahan dan masyarakat. Tanpa pendidikan, perempuan cenderung bergantung pada laki-laki baik secara emosional maupun finansial. Wollstonecraft percaya bahwa perempuan yang terdidik tidak hanya akan mampu mendidik anak-anak mereka dengan lebih baik, tetapi juga akan memiliki peran yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan juga beradab. Selain itu, Wollstonecraft juga mengkritik struktur patriarki yang mendominasi masyarakat pada zamannya. Ia melihat bahwa perempuan seringkali dipaksa untuk mengejar validasi melalui kecantikan atau kelembutan mereka, alih-alih melalui kecerdasan dan juga kontribusi nyata. Dalam pandangannya, sistem sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi bukan hanya merugikan perempuan, tapi juga merusak tatanan moral masyarakat secara keseluruhan.
Kesetaraan gender menurutnya adalah dasar moral yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil. Pemikiran Wollstonecraft tidak hanya mendobrak norma-norma tradisional, tapi juga menjadi inspirasi bagi pergerakan feminisme yang masa depan. Ide-idenya tentang pendidikan dan kesetaraan gender menjadi dasar intelektual yang menginspirasi gerakan feminis pada abad ke-19 dan juga ke-20. Termasuk perjuangan untuk hak pilih perempuan, hak atas pendidikan, dan partisipasi dalam dunia kerja. Meskipun karyanya sempat diabaikan setelah kematiannya, warisan intelektualnya akhirnya diakui sebagai fondasi penting dalam perkembangan feminisme modern. Mary Wollstonecraft telah meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah pemikiran feminisme. Sebagai ibu pemikiran fundamental feminisme, ia mengajukan gagasan-gagasan yang berani tentang kesetaraan, pendidikan, dan peran perempuan dalam masyarakat. Kesimpulannya, Mary Wollstonecraft adalah tokoh penting dalam sejarah feminisme yang setia memperjuangkan kesetaraan gender di era ketika perempuan dianggap inferior secara intelektual dan sosial. Sebagai pelopor feminisme yang liberal, Wollstonecraft dan tradisional yang membatasi perempuan pada peran domestik dan mengkritik filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau yang mendukung diferensiasi pendidikan berdasarkan gender. Melalui karyanya, Wollstonecraft menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas rasional yang sama dengan laki-laki dan oleh karena itu, mereka berhak atas pendidikan yang setara serta kesempatan yang sama dalam kehidupan publik. Pemikirannya tidak hanya memberikan dasar balikan gagasan kesetaraan gender, tapi juga menginspirasi gerakan feminisme di masa mendatang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, bebas dari stereotip serta diskriminasi terhadap perempuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.